Saya kembali melanjutkan pembahasan dari buku Institute of the Christian Religion, karya Johannes Calvin, dari buku yang kedua, bab yang ke-15, yang berjudul Christ is sent to be our Redeemer, His obedience, sacrifice, and the fruits of redemption. Kristus diutus untuk menjadi penebus, ketaatan, pengorbanan, dan buah penebusan. Pada bab yang ke-15 ini dibahas mengenai bagaimana Kristus sebagai anak Allah yang kekal diutus oleh Allah Bapa untuk melaksanakan penebusan bagi umatnya yang telah berdosa, yang telah jatuh. Calvin mengajarkan bahwa tindakan pengutusan ini adalah ekspresi tertinggi kasih Allah Tritunggal yang merancang keselamatan sebelum dunia dijadikan. Penebusan tidak pernah menjadi reaksi terhadap kegagalan manusia, tetapi rencana kekal yang terpancang dalam kasih dan kedaulatan Allah Tritunggal. Calvin menguraikan bahwa karya penebusan Kristus mencakup seluruh kehidupannya, bukan hanya kematiannya. Ketaatannya sejak lahir hingga mati adalah bagian dari penebusan. Melalui ketaatan sempurna dalam hukum, Kristus memenuhi tuntutan hukum yang tidak bisa dipenuhi manusia. Inilah yang disebut ketaatan aktif dari Kristus. Ia hidup tanpa dosa untuk mewakili umat manusia, umat tebusannya, dan memberikan kebenarannya sebagai anugerah pembenaran. Selain ketaatan hidupnya, Kristus juga menjalani ketaatan pasif melalui penderitaan dan kematiannya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin menegaskan bahwa penderitaan Kristus bukan sekedar contoh moral, tetapi tindakan penebusan yang nyata. Kristus memikul murka Allah, menanggung hukuman dosa, dan menggantikan posisi manusia yang berdosa, manusia yang berada di bawah kutuk hukum Taurat. Kematian Kristus adalah korban yang memuaskan keadilan Allah, sekaligus menyatakan kasih Allah yang tanpa batas, tanpa syarat tersebut. Calvin menekankan bahwa penderitaan Kristus sangat mendalam, karena Kristus menanggung beban rohani dari pemisahan, penghukuman, dan murka yang seharusnya ditimpakan kepada manusia. Kristus mengalami realitas neraka dalam penderitaannya, agar umatnya tidak perlu mengalaminya kelak. Ini menunjukkan bahwa penebusan Kristus bukan hanya proses legal, tetapi penderitaan eksistensial dari sang manusia sejati yang menjadi sinyal kemenangan atas dosa. Saudara, Calvin menjelaskan bahwa Kristus adalah satu-satunya penebus, karena hanya Kristus yang dapat memenuhi tuntutan kebenaran dan keadilan Allah. Tidak ada malaikat, tidak ada nabi, atau tidak ada manusia yang dapat mengambil posisi sebagai korban sempurna. Kesempurnaan Kristus dalam ketaatan, pemurnian, dan kasih menjadikan dirinya satu-satunya korban yang diterima Allah. Penebusan tidak dapat digantikan atau digandakan oleh siapapun. Saudara, dalam hal ini, Calvin menyoroti bahwa karya penebusan Kristus tidak terpisah dari kehendak Allah Bapa dan karya Roh Kudus. Ketiga pribadi Tritunggal bekerja bersama dalam kesatuan kehendak. Bapa merancang keselamatan, Putra melaksanakan keselamatan, dan Roh Kudus menerapkan keselamatan dalam hidup dan kehidupan umat pilihannya. Dengan demikian, penebusan adalah karya Allah Tritunggal yang harmonis, bukan hanya tindakan terisolasi dari anak Allah. Calvin menunjukkan bahwa penebusan Kristus membebaskan manusia dari tiga kuasa besar: dosa, kematian, dan iblis. Dosa tidak lagi menjadi tuan, sebagai kebenaran Kristus membenarkan manusia. Kematian tidak lagi menjadi ancaman, sebab Kristus mengalahkannya dalam kebangkitan. Iblis kehilangan hak menuduh, sebab darah Kristus membungkam seluruh tuntutan hukum Taurat. Penebusan membuka jalan menuju kehidupan baru dan kebebasan rohani. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin menegaskan kembali bahwa buah penebusan tidak hanya bersifat legal, tetapi juga transformasional. Pengampunan, pembenaran, dan adopsi adalah buah legal dari penebusan Kristus. Tetapi pembaruan, kekudusan, dan ketaatan adalah buah moral dan rohani yang mengikutinya. Karena itu, saudara, penebusan tidak hanya mengeluarkan manusia dari hukuman, tetapi membawa manusia ke dalam hubungan baru sebagai anak-anak Allah.
Calvin menguraikan bahwa pembenaran, status benar di hadapan Allah, diberikan bukan karena perbuatan, tetapi karena kebenaran Kristus diimputasikan kepada manusia melalui iman. Iman adalah sarana yang Allah berikan agar manusia dapat menerima Kristus dan seluruh manfaatnya. Iman bukan usaha manusia, tetapi karya Roh Kudus dalam hati yang menyadari dosa dan mempercayakan diri kepada belas kasihan Allah. Selain itu, penebusan melahirkan pengudusan. Dalam hal ini, Calvin menjelaskan bahwa siapa saja yang benar-benar dibenarkan juga akan diubah oleh Roh Kudus menjadi serupa dengan Kristus. Pembenaran dan pengudusan tidak dapat dipisahkan. Keduanya adalah dua aspek dari karya keselamatan yang satu kesatuan. Penebusan selalu menghasilkan hidup yang baru, yang suci, dan penuh ketaatan. Calvin menekankan juga bahwa adopsi sebagai anak-anak Allah adalah salah satu manfaat terbesar penebusan. Melalui karya Kristus, orang percaya tidak hanya diampuni, tetapi diterima sebagai anggota keluarga Allah. Mereka menerima hak istimewa sebagai anak, kasih perlindungan, warisan, dan kedekatan dengan Allah sebagai Bapa. Penebusan mengangkat manusia, umatnya, dari status musuh menjadi status anak kesayangan. Calvin juga, saudara, menguraikan bahwa kelahiran baru adalah buah penebusan. Roh Kudus menghidupkan hati yang mati dalam dosa, menanamkan iman yang menyelamatkan dan memampukan ketaatan. Kelahiran baru adalah tanda bahwa penebusan telah bekerja dalam diri seseorang. Dengan demikian, penebusan tidak hanya mengubah status hukum manusia, tetapi membawa transformasi spiritual yang radikal. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin menunjukkan bahwa penebusan memberikan jaminan keselamatan. Karena karya penebusan Kristus, karya Kristus ini sempurna dan final. Keselamatan orang percaya aman dalam tangan Allah Tritunggal. Tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kita, orang-orang percaya, dari kasih Kristus. Jaminan ini bukan membuat orang percaya lengah, tetapi memberi kekuatan untuk hidup. Hidup dalam iman yang teguh dan pelayanan yang penuh rasa syukur. Akhirnya, saudara, pada bab yang ke-15 buku yang kedua ini, Calvin menegaskan kembali dan mengajarkan bahwa penebusan Kristus menuntut respon penyembahan, ucapan syukur, dan ketaatan dari umat Allah. Penebusan bukan hanya ajaran, tetapi kekuatan hidup yang membentuk seluruh eksistensi umat manusia. Mereka yang ditebus dipanggil untuk hidup baginya, yang telah menebus mereka dengan darahnya, darah yang berharga. Dengan demikian, penebusan bukan hanya fondasi keselamatan, tetapi dasar kehidupan Kristen setiap hari. Ada 3 implikasi teologis yang ingin saya sampaikan kepada saudara dari pembacaan, perenungan, dan ringkasan pada bab yang ke-15 ini. Implikasi yang pertama, ajaran penebusan menegaskan bahwa keselamatan sepenuhnya bersumber dari kasih karunia Allah. Kita, orang Kristen, harus menolak setiap bentuk teologi yang menambahkan syarat manusia sebagai dasar keselamatan. Hanya karya Kristus yang dapat membenarkan dan menyelamatkan. Implikasi yang kedua, ajaran ini meneguhkan bahwa karya Kristus harus menjadi pusat pemberitaan dan spiritualitas kita, orang-orang Kristen. Dalam dunia yang menekankan moralitas dangkal, kita sebagai orang Kristen dipanggil mengarahkan umat kepada salib Kristus, pusat dari pengampunan, pembaruan, dan pengharapan sejati. Penebusan bukan hanya ajaran, tetapi kekuatan yang membangun iman, kasih, dan kesetiaan. Implikasi yang ketiga, saudara. Penebusan memanggil kita, orang Kristen, untuk hidup dalam identitas baru sebagai anak-anak Allah. Sebagai umat yang telah ditebus, kita, orang Kristen, dipanggil hidup dalam kekudusan, kasih, dan misi. Dunia melihat Kristus melalui umatnya. Karena itu, penebusan Kristus harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui integritas, belas kasihan, dan pelayanan yang mencerminkan kasih Kristus. Demikian pembahasan kita dari buku kedua, bab ke-15, karya Johannes Calvin, Institute of the Christian Religion. Ikuti terus pembahasan pada bab-bab selanjutnya dan buku ketiga dan keempat. Kiranya semua proses pembelajaran ini menolong saya dan saudara bertumbuh mengenal Allah di dalam Kristus oleh Roh Kudus dan menjadi saksinya dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.